Satpol PP berapa lama? Baru 1 bulan. 1 bulan. Ngeluarin biaya nggak jadi Satpol PP? Ngeluarin biaya. Berapa biayanya? 15 juta. 15 juta. Bayar 15 juta. Bayar. Udah dapat gajian belum? Baru tanggal 19 September kemarin. 19 kemarin, 19 Juli dibayar gajinya. Berapa gajinya? 3 juta. 3 juta. Rasa ditipu nggak? Berasa. Rasa ditipu. Bayarnya sama siapa itu? Kalau kayak itu. Pak Yosi, Iya. lakunya. Ya. Nah ini, salah satu wanita. Berapa lama kerjanya? Mau jalan 2 bulan, Pak. Mau jalan 2 bulan. Masuk kerja. Gimana kerjanya? Kelilingnya, tugasnya? Kelilingnya itu kita biasanya ke Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Jakarta Utara, Timur. Sasarannya apa? Sasarannya orang yang nggak pakai masker, Pak. Orang nggak pakai masker. Ditindaknya apa bentuk tindakannya? Tindakannya berupa tilang sama teguran aja sih, Pak. Tilang tuh apa bentuknya tilang? Tilang itu maksudnya bentuk surat. Surat. Jadi ada denda secara bayar sama secara sosial. Pernah ada yang bayar nggak? Saya kurang tahu, Pak. Saya hanya menuliskan aja, Pak. Jadi saya bikin data, kasih ke orangnya, udah selesai gitu doang, Pak. Iya. Langsung pulang. Kamu masuk Satpol PP, berapa biayanya masuknya? Diminta berapa? 25 juta. Berapa? 25 juta. 25 juta. Iya. Bayar 25 juta. Sekarang kamu tahu kalau kamu ditipu. Iya, Pak. Dari awal sebelum transfer. Dari SK-nya yang SK-nya di apa? barcode-nya itu kan tanda tangan Bapak nggak ada tuh, hanya dikasih barcode. Ada tanda tangan saya? Nggak ada. Nggak ada tanda tangan sayanya, tapi ada nama saya. Ada NIP Bapak. Ada NIP-nya, Iya. ada barcode. Barcode-nya apa saya barcode kok kosong. Kosong. Nah, saya mau tanya sama siapa gitu kan, sama Bapak nggak mungkin karena dia kan bukan orang pegawai pemerintahan gitu kan. Iya. Kecewa nggak? Kecewa banget, Pak. Apalagi udah ketemu sama orang tua. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti ketemu sama orang tuanya. Ya. Ya. Ini Ridwan nih. Ridwan udah berapa lama kerjanya nih? Baru sebulan kan? Sebulan? Sebulan kerja? Bukan lebih Ridwan, paling lama? Enggak dan Enggak. sebulan dan Bayar nggak? bayar Bayar berapa Ridwan? dimintanya 7 juta. Diminta Baru 7 juta. Masuk transfer ke Yosi 5 juta. Iya 5 juta gitu. Baru transfer. Iya, bisa kurang gitu. Jadi transfer 5 juta. Udah dibayar gaji belum? Bayar gaji kemarin itu sampai Berapa? Saya nanya. kita kali kok kamu dapat saya gini yang ambil itu 985. 985.000 gajinya. Baru terima. Kali itu kamu. Ya. Kecewa nggak? Kecewa banget. Ya. Tahunan. Kamu merasa korban apa tidak? Korban dan Ya. 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 Nah itu. Saudara kamu ngobrol lagi. Nih Yusi. Ya. Udah berapa lama kamu operasi dengan modus melakukan penipuan untuk merekrut TGLP, Satpol PP ilegal? Berapa lama? Sudah berapa? 3 bulan. Sudah berapa orang yang udah kamu rekrut? 9 orang. Kamu pekerjaan apa mereka? Untuk BPJS. Terus kamu berikan SK pengangkatan. SK-nya pakai SK apa? Yang itu Ada nama siapa di situ? Siap komandan Komandan itu siapa namanya? Pak Arif. Terus ada sampingnya nama siapa lagi? Siap nama saya kan. Nama Yosi. Siap. Sebagai apa di situ? SK-nya? Jabatannya apa? Pejabat pengadaan barang dan jasa kan. Kamu mengaku sebagai penjabat pengadaan barang dan jasa. Siap. Jabatannya di strukturnya apa di situ bunyinya? Sebagai apa? Kepala bidang, kepala bidang, Kepala bidang pengembangan. kepala bidang pengembangan Satpol PP DKI. Siap. Kamu udah menipu tuh, Siap. ya? Berapa banyak orang tuh yang udah pada bayar sama kamu? Yang udah pada bayar, diminta uang berapa banyak? Yang diminta ada 5. Ada 5 orang. Siap. Kamu katanya juga merekrut selain Satpol PP ada lagi rekrut yang lain. Siap. Rekrut apa lagi? Citata kan. Apa? Citata. Dinas Citata. Kamu rekrut. Siap. Ada berapa orang yang udah kamu rekrut? Ada tadinya 7 jadi sekarang ada sisa 5 kan. 7, sekarang sudah 5. Berapa? Jadi tinggal 5 yang Siap. Citata. Siap. Bayar berapa untuk Dinas Citata? Untuk jadi pegawai Dinas Citata? 7 kan. Berapa? 7 7 apa? juta. 7 juta Siap. untuk jadi Dinas Citata. Siap. Terus selain rekrut jadi Dinas Citata, kamu rekrut apa lagi? Masuk.
Dishub. Siap. Berapa bayarnya untuk jadi dishub? Siap, 5 juta. 5 juta. Siap. Berapa orang yang udah kamu rekrut? 8. 8 orang. Siap. Sudah dipekerjakan belum? Belum ada yang masuk, belum ada yang bekerja Komandan. Belum ada yang bekerja. Siap. Uangnya sudah bayar. Sudah. Sudah. Mulai kapan nanti mereka dipekerjakan? Januari Komandan. Januari. Siap. Kemudian apalagi selain Dishub maupun Ditata? PTSP Komandan. PTSP. Siap. PTSP ada berapa orang udah kamu rekrut? 14. 14 orang. Siap. Berapa bayarnya untuk jadi anggota PTSP? 5 juta. 5 juta. Siap. Udah kerja belum orangnya? Belum. Udah pada bayar? Sudah. Udah bayar. Siap. Mereka kerjanya mulai kapan? Januari. Januari. Siap. Tahun berapa? 2022. 2022. Siap. Kamu tahu kamu salah? Siap. Tahu salah. Apa modus kamu melakukan penipuan? Siap. Saya penipuan Komandan. Modus kamu menipu itu apa? Alasan. Motivasi kamu apa? Saya itu Alasan kamu menipu apa? siap Modusnya apa modusnya? mendapatkan untung yang besar. Dapatkan uang besar, Siap. dapatkan untung besar. Siap. Orang lain merasa jadi dapat kerugian, Siap. sedangkan kamu dapat untung besar. Siap. Kamu sadar nggak itu perbuatan salah itu? Siap. Siap apa? Sadar Komandan. Sadar, sadar apa? Salah apa? Salah Komandan. Terus kenapa kamu lakukan? Tinggalnya di mana kamu? Bekasi Komandan. Di mana? Bekasi. Di Bekasi. Siap. Udah berapa kali kamu melakukan penipuan seperti ini? Saya dengar kamu udah pernah juga melakukan penipuan-penipuan yang lain. Siap. Hah? Siap. Penipuan apa? Penipuan sebagai apa? Ayo jelaskan, penipuan sebagai apa? Di protokol Komandan. Protokol apa? Pemprov DKI. Protokol Pemprov DKI. Siap. Karena kamu juga mengaku-ngaku sebagai anggota protokol Pemprov DKI. Protokol gubernur. Siap. Begitu. Siap. Terus kamu menipu. Siap. Terus kamu pernah ditahan. Siap. Berapa lama kamu pernah ditahan? 3 bulan. 3 bulan. Terus kamu pernah juga ngaku-ngaku sebagai anggota apa lagi? Brimob, Komandan. Brimob. Siap. Jabatannya apa sebagai Brimob? Dan Kimpat. Dan Kimpat. Dan Kimpat apa? Kimpat Udana Komandan. Gegana. Siap. Palangkaraya. Siap. Gitu. Siap. Kamu juga seperti itu udah banyak pelanggaran pidananya kamu. Sekarang kamu ulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Bang, ke lapangan bang. Ke lapangan. Kamu uangnya tadi Halo? gak semuanya yang kamu terima. Ya. Jalurnya bukan selain kamu, tapi ada juga kamu libatkan. Libatkan siapa tadi? Hah? Tante saya. Kamu libatkan siapa? Tante saya. Siapa namanya tante kamu? Ibu Budi. Ibu? Ya, yang bagian juga menerima uang. Apa tugasnya dia? Perannya apa? Yang menerima surat lamaran dan uangnya aman. Menerima surat lamaran dan menerima uang. Kamu melibatkan Ibu Budi. Apa hubungan keluarga sama kamu? Tante. Sebagai apa? Tante saya. Tante. Dia tahu bahwa ini adalah proses penipuan? Nggak tahu. Tidak tahu. Iya. Tapi kamu libatkan tante kamu Siap. untuk menerima lamaran kerja sama menerima uang. Siap. Begitu? Siap. Pak, ini ada kronologisnya gimana sih Pak cerita tadi Pak? Iya, kita dapatkan informasi beberapa hari sebelumnya bahwa ada salah satu yang menyampaikan informasi kepada kami ada indikasi adanya penipuan, ya, rekrutmen PGLP, di mana mereka ini yang sudah direkrut, kemudian mereka sudah dipekerjakan, ya, dipekerjakan dari sejak bulan Mei sampai dengan sekarang mereka dipekerjakan. Ya, di antara mereka itu merasa ada sesuatu yang ganjil, ya, ada sesuatu yang tidak sesuai. Ya, di antaranya misalnya dengan SK pengangkatannya yang dia terima ternyata ada barcode-nya, ya, di mana SK itu pengangkatan sebagai PJSP Satpol PP
dengan TTD saya selaku Kepala Satpol PP DKI. Kemudian sebelah kirinya adalah oknumnya ya yang bernama inisial YF tadi. Kemudian di situ ada barcode. Ternyata barcode-nya ketika di-scan kosong. Ya, tidak ada data apapun. Nah, di situ mulai ada kecurigaan. Kemudian juga ada yang merasa di antara mereka itu kok tugasnya tidak pernah tahu kantornya di mana. Ya, mereka hanya mendapatkan perintah-perintah dari oknum YF ini melalui rumahnya. Ya, rumahnya di kawasan Bekasi, perintahnya untuk berpatroli di kawasan Jakarta Timur, kawasan Jakarta Utara dan lain-lain. Jadi mereka itu apel ya di satu tempat di jalan gitu. Setelah itu mereka berangkat berpatroli menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Mereka berpatroli, melakukan pengawasan PPKM dan lain sebagainya. Seperti seolah-olah anggota Satpol PP yang sebenarnya. Nah, oleh karenanya setelah kita mendapatkan informasi, maka hari ini, ya hari Senin tanggal 26, kita semua yang terlibat kita amankan. Baik mereka-mereka yang menjadi korban, karena mereka juga tidak tahu kalau mereka tertipu, karena mereka juga sudah banyak mengeluarkan uang, menggelontorkan uang untuk menjadi PJLP Satpol PP. Mereka juga ada beberapa yang membeli pakaian sendiri, ya pakaian Satpol PP. Mereka bekerja, kemudian ada beberapa bulan yang sudah bekerja dan diberikan gaji tidak sebagaimana kontrak yang dia tanda tangani. Karena kontraknya harusnya gajinya 4 juta sekian sesuai dengan UMP. Tetapi ada yang terima 2 juta, ada yang terima tadi 900, ada yang terima 1 juta dan lain sebagainya. Oleh karenanya hari ini kita amankan. Salah satu oknumnya adalah tadi ini yang menggunakan baju Satpol PP juga. Ya, kita amankan di kawasan Bekasi. Ternyata setelah kita kembangkan, mereka bekerja sama melibatkan tantenya. Ya, tantenya ini diikutsertakan menerima lamaran kerja, menerima uang, ya supaya bisa masuk dan sebagainya. Dan setelah kita dalami lagi ternyata bukan hanya merekrut Satpol PP. Tadi sama-sama kita dengarkan yang bersangkutan juga menerima ya untuk merekrut untuk menjadi pegawai di PTSP, ada di Dinas Tata, ada di Dishub, ya jumlahnya ada sekian orang. Ya mereka juga sudah membayar ya sekian rupiah tadi yang sudah disebutkan. Nah, tentunya hari ini juga sore ini semua peristiwa ini akan kita limpahkan kepada pihak polisian untuk dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Baik itu yang berkaitan dengan institusi Satpol PP yang dirugikan, mereka menggunakan semua atribut, menggunakan dokumen Satpol PP yang dipalsukan, menggunakan stempel, ya menggunakan identitas saya ya sebagai pengangkatan PJLP Satpol dan sebagainya. Termasuk diantara mereka juga semuanya ini merasa jadi korban untuk kemudian mereka juga melaporkan apa yang mereka alami selama mereka menjalankan tugas-tugas sebagai PJLP Satpol PP yang ilegal. Ya, itu yang saya sampaikan. Berapa banyak PJLP Satpol PP yang direkrut? Yang direkrut ini ada 9 orang. Seluruhnya ada 9 orang, tapi tadi yang bersangkutan sudah sebutkan tuh, ada dari Dinas Tata yang sudah direkrut katanya sudah bayar tapi belum mulai bekerja. Kemudian di Sub juga. Tadi PTSP ada berapa orang? 15. 14 orang PTSP. Di Sub ada 8 orang. Ya, di Sub ada 8. PTSP tadi ada 14 orang, kemudian Kitata ada 5 orang, ya. Yang dimana mereka sudah mengajukan lamaran pekerjaan, sudah diterima, kemudian mereka juga sudah bayar, ya, dengan berapa nilai yang tadi disebutkan, ada yang 5, ada yang 7 dan sebagainya, 5 juta dan sebagainya. Ya, jadi lebih lanjut untuk pendalaman ini supaya terang benderang kasus pelanggaran hukum ini kita sore ini juga akan kita serahkan kepada pihak polisian. Pak, dia nipunya udah berapa lama, Pak? Ya, Udah berapa lama? ini berjalan dari sejak bulan Mei, ya udah 3 bulan. Ya dari bulan Mei mereka merekrut. 3 bulan udah puluhan, Pak. Ini ada 9 orang yang Satpol PP. Tadi saya sebutkan dia juga merekrut, ya tadi dari Dinas Tata dan sebagainya. Ya tetapi hari ini saya dapatkan ya sekarang sudah bekerja yang Satpol PP-nya. Nah yang tadi disebutkan dia belum mulai bekerja. Tadi disampaikan katanya mulai kerjanya nanti di Januari 2022. Tetapi dia sudah diterima, ya sudah diterima dengan pekerjaannya, ya lamaran pekerjaannya sudah diterima, kemudian juga sudah membayar. Jumlah duit yang diminta berapa, Pak? Ya tadi di anggota kita tadi ya ada yang 25 juta, ya yang untuk jadi PJLP Satpol PP,
Ada yang tadi 15 juta, kemudian ada yang 7 juta, ada yang 5 juta dan lain-lain, ya, bervariasi angka-angkanya. Kemudian tadi yang untuk PTSP, kemudian untuk jadi Isub, ditata, ya. Tadi ada angka 5 juta, ada 7 juta dan lain-lain. Itu duit udah diterima semuanya. Ini udah terima semua. Terima uangnya kan? Udah terima? Yang keras, udah terima belum? Udah terima. Pak, kalau mekanisme rekrutmen seperti apa sih Pak untuk PJLP di Satpol Pak? Kalau rekrutmen PJLP diumumkan secara terbuka. Secara terbuka diumumkan di media, ya, semua disampaikan. Kemudian nanti mereka mengajukan lamaran pekerjaan, mendaftarkan ke Satpol PP Provinsi DKI secara resmi. Baru kemudian dilakukan proses seleksi. Ya. Jadi rekrutmennya ada di Satpol PP Provinsi DKI. Berarti Yang sama- bersangkutan ngaku sebagai pejabat pengadaan barang dan jasanya Provinsi DKI dengan jabatan Kepala Bidang Pengembangan Satpol PP DKI. Pak, ada himbauan Pak untuk masyarakat Pak? Ya, saya minta kepada masyarakat yang pertama harus hati-hati. Ya, di tengah suasana yang memang kesulitan kita, ya, terutama rekan-rekan kalian, ya, yang banyak bekerja, yang berhenti di resign di tempat pekerjaannya. Kalau ada orang yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya, diimingi pekerjaan apalagi dengan menyebutkan angka-angka dan sebagainya, harus hati-hati. Ya, harus didalami betul-betul, ya, jangan sampai mereka jadi korban penipuan. Mereka juga ada sulit, ya, sudah tidak bekerja untuk mencari pekerjaan, ternyata mereka ditipu pula. Ya, jadi harus ada kehati-hatian seluruh masyarakat dalam suasana yang sulit ini. Ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan, ya, kesulitan daripada warga masyarakat ini. Mereka ada orang yang memanfaatkan, melakukan penipuan seolah-olah diberikan pekerjaan, ya, yang lebih mapan dan baik dan sebagainya. Tetapi dengan cara-cara dia harus memberikan sejumlah uang, ya. Ternyata uang yang diberikan itu, ya, dia putar-putar lagi untuk membayar gajinya, ya. Sedangkan gaji yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dia sudah keluarkan. Ya. Tapi belum ada yang mulai kerja gitu, belum Ini ada. udah kerja, ini udah kerja 3 bulan nih, udah kerja nih, patroli terus. Selanjutnya gimana Mereka ini berpatroli terus. Pak Kasat untuk ini hari ininya ini sendiri Pak Kasat? semua kita akan bawa limpahkan kepada pihak polisian. Kalau korban Untuk- nanti gimana Pak? Untuk proses mereka sendiri yang sudah terekrut, apakah terus dilanjut atau gimana Pak? Pak Kasat? Dilanjut maksudnya? Untuk Satpol PP, gitu, seleksi misalnya Pak? dikasih Atau kesempatan seleksi ulang atau ke gimana Satpol Pak? atau Oh. gimana? Kita belum ada rekrutmen Satpol PP, PJLP. Oh. Ya, belum ada. Rekrutmen PJLP kan kalau ada akhir tahun biasanya tuh ada pengumuman secara resmi seperti itu. Pak, ini kalau boleh tahu seragam-seragam ini mereka katanya Mereka dapat dari- dapatkan katanya belanjanya di Senin. Ya. belanja sendiri nggak dikasih sama Ada yang pelaku. belanja sendiri, ada yang disediakan oleh oknum, ya. Ya, oknumnya mengadakan diberikan. Ada juga yang pengadanya sendiri, Oh. ya. Sepatu semua, atribut semua pengadanya sendiri. Penugasannya? Penugasannya dari yang bersangkutan, ditugaskan ke timur, Oh, Jakarta Utara, patroli, jaga Monas. ya, ngecek PPKM, ya, mereka yang melanggar nggak pakai masker dan lain-lain macam-macam lah, ya. Nah, ini ditugaskan oleh orang ini, Pak, yang menugaskan. Kalau pengakuan pelaku duitnya dipakai buat apa aja Pak? Ya ini, uangnya dipakai buat apa sama kamu? Dibayarkan buat gaji mereka. Gaji mereka. Terus selain itu kan gajinya nggak seimbang tuh, orang bayar 25 juta, kamu bayarnya baru 2 juta. Lebihnya buat apa? Digunakan apa? Yang untuk yang belum yang di Citata terus di Kita tadi udah banyak terima uang, di sub terima, PTSP terima, uangnya di kemana nih? mereka sudah dapat gaji mereka Pak. Udah gaji. Siap, Mereka belum kerja udah kasih gaji. siap. Gajinya berapa? Kalau yang sudah lama ada yang 4.300.000. Udah lama. Nanti kamu jangan bohong lagi. Nanti orang-orang itu akan dipanggilin satu persatu. Ini nggak ada satupun yang dibayar 4 juta sama kamu. Ini orang kerja, sudah kerja. Kalau yang tadi PTSP segala macam kan belum kerja. Siap. Hah? Siap, mereka sudah ada Pekerjakan, enggak digaji aja Pak. dibayar gaji tapi belum kerja. Yang gaji Kamu gaji. Dia buka, ada salah satu anggotanya ini yang suruh buka rekening Bank DKI, kemudian nanti gajinya ditransfer. Yang transfer ya ini juga Atas nama pribadi. atas nama pribadi. Ya. Bayar gajinya juga tidak sesuai dengan kontraknya.
Ya kontraknya 4 sekian, bayarnya hanya 2 juta. Mas, apa yang mendorong Anda melakukan hal seperti ini, Mas? Apa, Mas? Kalau nggak ada, makanya Cuma hanya mencari keuntungan. Selain itu mungkin ya yang mencari keuntungan. keuntungan. Nah, keuntungannya buat apa, Bang? Tadi katanya buat bayar gaji doang. Buat keuntungan Kamu baru pindah rumah. Oh, banyak berarti untungnya. Hah? Kamu baru pindah rumah Banyak kamu. omsetnya ini. Ya. Berarti Kamu beli baru rumah pindah dong. Iya, rumah kamu kan baru pindah nih. Beli Handphone rumah ya, kamu Bang? baru. iPhone. Hah? Ya udah jelasin tuh, daripada nanti telusuri satu-satu. Handphone baru, iPhone 12, apalagi pindah rumah yang awalnya bagaimana, ganti lagi rumah yang besaran. Ya, iya ngontrak. Ya, terus apa lagi? Uangnya udah terima seperti itu, buat apa uangnya? Motivasinya apa tadi? yang keuntungan Untuk keuntungan, kebutuhan. siap. Nggak beli rumah, nggak? Belum, Belum. baru mau. Baru ngambil rumah. Katanya baru kredit rumah. Nggak ada. Nggak ada. Ini juga pernah ada sebelumnya berhubungan dengan kasus yang sebelumnya di tahun 2017. Ngaku-ngaku sebagai anggota protokol provinsi DKI, ngaku protokolnya gubernur. Kamu ditahan berapa bulan? 3 bulan. Berapa? 3 bulan. 3 bulan. Tahun berapa? 2017. 2017. Ngaku sebagai apa? Ngaku sebagai apa? Protokol Bang. Protokol apa? Pemprov DKI. Protokol Pemprov DKI. Siap. Terus dulu ngaku sebagai apa lagi? Brimob Bang. Apa? Brimob. Ngaku sebagai Brimob. Jabatannya apa di Brimob? Ganti 4 Dan Kimpat. Bidang apa tuh dan Kimpat? di Gegana Bang. Begana. Siap. Wilayahnya wilayah mana? Di Palangkaraya. Palangkaraya. Pakaian Brimob, ngaku-ngaku Brimob. Pangkatnya apa dulu? Itu Bang. Itu. Untuk statusnya sendiri, Yosi sekarang statusnya apa sih, Bang? Udah PNS atau Bukan. masih? Oh, Warga biasa. Bukan Ini warga biasa masyarakat ngaku-ngaku ya? biasa. oh, masyarakat biasa. Bang, Oh, iya, iya, Abang iya. tahu nama jabatan-jabatan itu tahu dari mana, Bang? Satpol PP, protokol, Brimob itu gimana? Google. Dari Google. Bang niat dia. Sebelumnya kerja apa sih, Bang? Nah, Sebenarnya saya security. 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 Wajah asli apa? Aku. Seperti asli. Di mana? Di mana, Bang? Di daerah di perumahan di Bekasi. Terus keluar kenapa tuh? Karena ganti yayasan aja. Cara meyakini Anda kepada korbannya seperti gimana? Ini kan bukan cuma 1-2 orang aja ya kan korbannya. Gimana? Ya karena saya minta tolong sama tante saya untuk mencari orang. Berarti pelakunya nggak sendiri dong? Itu ada Pak, tantenya. itu tantenya PNS gimana Pak nanti Pak? Itu tantenya. Oh ada. Ibu-ibu kasihan lah, nggak usah jangan. Ya maksudnya Yang lagi duduk dari itu. dari satpol gimana tindakan ke tantenya? Tetap ibu-ibu yang Di bawah ya, tantenya Pak? tetap di bawah karena tantenya itu yang menerima uang juga ya, kemudian menerima lamaran pekerjaan. Ya ini kan ada keikutsertaan ya, turut serta dalam pelanggaran pidana. Ya nanti lebih lanjut bagaimana posisinya ya nanti diserahkan kepada penyidik lah kepolisian ya. Abang nggak nyesel, Bang? Yang pas di zaman protokol itu Abang kena 2017. Kalau nyesel nggak berbuat Enggak lagi. Enak ya, Bang? Oke ya, aku mau bawa ke Polda. Oke. Ya. Siap. Masih dah. Udah siapkan kendaraannya. SPKP ini sekarang Pak. Langsung mau dibawa ke Polda. Ya. Borgol Bang, Udah, borgol siap, Bang. Udah, bawa yang aja kendaraannya. Enggak di ini Pak. Hah? Bang, izin Pak Kasat. Ya. Awal penangkapannya sendiri bisa terbongkarnya Pak Kasat. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa awalnya ada salah satu keluarga, ya, keluarga dari si korban yang curiga, ya, curiga kok salah satu keluarganya ini sekarang ini yang aku sebagai anggota Satpol PP kok kerjanya nggak begitu jelas, ya, kantornya tidak jelas, ya. Kemudian juga dokumen administrasi penetapan pengangkatan dia juga kesannya yang dia lihat ini nggak benar, ya. Masa orang dibayar gajinya atas nama seseorang, ya, jadi transfernya pakai nama seseorang.
Ya, jadi atas dasar itu dari pihak keluarga coba mempertanyakan kepada kita, apa benar ada orang nama ini ya yang merekrut menjadi PJLP Satpol PP. Setelah kita dapatkan nama, ternyata orang ini bukan anggota kita, ya bukan anggota kita. Akhirnya dari si korban salah satunya kita ambil untuk jadi informan. Kita panggil, kemudian kita dalami, dia juga jelaskan bahwa dia sudah bekerja dari sejak bulan Maret, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana penggajiannya dan sebagainya. Ternyata kita dapatkan dari situ bahwa bukan hanya satu orang, ya ternyata ada 9 orang. Nah oleh karenanya kemarin kita sudah arahkan kepada yang bersangkutan supaya mereka kumpul semua 9 orang untuk berkumpul di satu tempat, kemudian kita sergap, kita amankan. Yang 9 orang itu tadi kita amankan di kawasan Jakarta Timur, di kawasan Cakung tadi pagi. Ya, tadi pagi kita amankan di kawasan Cakung mereka yang menjadi korban. Kemudian dari situ kita langsung melakukan penyergapan ke rumah si pelaku, ya Yosi. Kita datangi ke sana di kawasan Pondok Ungu, Bekasi. Kita sergap, kita bawa. Ya, tadi ngakunya dia sedang isoman, katanya begitu. Tetapi tadi sebelum kita lakukan pemeriksaan kita sudah periksa antigen semua, negatif. Ya semua negatif. Ya, jadi yang bersangkutan kita bawa dari rumahnya, kita bawa ke kantor, kemudian dikembangkan lagi. Dia ada kerjasama dengan tantenya, ya tantenya inisialnya BA, ya. Jadi tantenya inisialnya BA, usia 59 tahun. Kita jemput juga. Jadi didampingi tadi oleh suaminya, ada Pak RW-nya juga tadi ikut serta. Ya, kita bawa, kita tanya masing-masing perannya sebagai apa. Ya, yang tadi tantenya mengaku karena dia dapat informasi dari si YF tadi bahwa si YF bisa mempekerjakan, memasukkan kerja. Ya. Ya. Itu rasanya yang pikirin tanah semeter berapa, Bu? Di depan aja lah dulu ya. Ada mobil nggak belakang? Depan nih. Ibu-ibu itu tantenya si Yosi? Iya, tantenya. Biar mobilnya maju dulu tuh. Ayo.